Besar CNBC Indonesia selalu menyambut kembali ya Pak Doni, selalu bilang homecoming ya Pak ya, bersama dengan CNBC Indonesia. Oke Pak Doni, Danantara ini kan menjadi sorotan sekali Pak saat ini ya. Semua orang, semua pihak melihat langkah Danantara tuh ke depannya mau ngapain sih Pak gitu kan. Dan harapan masyarakat dan juga investor akan Danantara ini begitu besar begitu. Mungkin dimulai dari gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Danantara di tahun 2026? Beberapa kita sudah dengar gitu ya, tapi mungkin recapnya dari Pak Doni seperti apa? Terima kasih Sarifah. Selamat sore para pemirsa CNBC dimanapun berada. Terima kasih sudah mengundang kami Danantara untuk hadir pada sore hari ini dalam acara untuk Ekonomi Outlook Indonesia ya tahun 2026. Pertama tadi ditanyakan apa sih yang akan dilakukan oleh Danantara tahun 2026. Pada kesempatan ini tentu saya menjelaskan sedikit mengenai Danantara itu. Masih banyak orang bertanya apa sih Danantara itu. Dan saya tentu tidak bosan-bosan untuk menyampaikan karena ini nanti bagaimanapun bahwa Danantara itu adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu harus dipahami oleh masyarakat Indonesia Danantara itu apa manfaatnya. Dan juga untuk menjawab keraguan daripada masyarakat mengenai keberadaan Danantara dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, Danantara itu adalah badan investasi milik pemerintah. Tentu kita memahami bahwa pemerintah kemudian mengkonsolidasikan seluruh investasi, aset investasi yang dimiliki oleh pemerintah ke dalam satu badan. Namanya Badan Pengelola Investasi Indonesia, BPI Danantara. Nah, ini sebetulnya umum dimiliki oleh negara-negara dimanapun, di mana negara memiliki satu badan investasi atau istilah kerennya namanya sovereign wealth fund ya kan. Nah, cuman perbedaannya kalau banyak negara itu yang diinvestasikan itu adalah kelebihan daripada pendapatan negaranya. Gampangnya kalau misalkan pendapatan negara itu umpamakan 1 juta, kemudian dibelanjakannya 900 ribu, 100 ribunya itu diinvestasikan, dikelola oleh badan investasi milik negara. Nah, kita, sovereign wealth fund kita itu basisnya adalah pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN. Makanya konsep kita adalah state-owned enterprise-based sovereign wealth fund. Di mana sovereign wealth fund kita ini sangat bergantung kepada pengelolaan daripada BUMN kita. Nah ini makanya kalau BUMN-nya dikelola dengan baik, sovereign wealth fund-nya tentu akan menjadi baik. Ini penting juga kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada keraguan-raguan bagaimana dengan aset-aset BUMN, apakah nanti akan dijaminkan dan lain sebagainya. Nah, dalam pengembangan atau sovereign wealth fund kita memiliki dua badan yang berbeda. Yang pertama itu namanya adalah Danantara Asset Management. Danantara Asset Management ini adalah super holdingnya BUMN. Seluruh BUMN kita dikonsolidasikan ke dalam satu perusahaan namanya Danantara Asset Management. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari pencampuran resiko antara pengelolaan BUMN dengan investasi. Yang satunya lagi namanya Danantara Investment Management. Nah, lalu apa yang diinvestasikan? Yang diinvestasikan itu adalah hasil pengelolaan BUMN kita, dividennya. Karena itu setiap tahun Danantara Asset Management harus memberikan dividen kepada Danantara Investment Management untuk kemudian diinvestasikan. Nah investasi ini tujuannya apa? Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita pastinya. Yang kedua adalah juga memberikan kesempatan peluang kerja yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga mengurangi ketergantungan kita terhadap investasi asing terhadap aset-aset produktif dan aset-aset strategis kita. Nah ini yang kita lakukan. Karena itu kuncinya adalah pengelolaan daripada BUMN kita. Nah lalu apa yang kita lakukan tahun 2026? Tahun 2026 di sisi pengelolaan BUMN-nya, kita melakukan perubahan yang signifikan yang nanti mungkin bisa kita jabarkan. Yang pertama adalah kita akan melakukan streamlining daripada perusahaan-perusahaan BUMN kita. Ya tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi nggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK. Kenapa? Karena perusahaannya akan dikonsolidasikan dan seluruh karyawannya akan ikut di dalam proses konsolidasi ini. Nah dengan 300 nanti tentu perusahaannya menjadi lebih sehat dan lebih kuat dan lebih tangguh. Baik, gitu. baik.
Tadi kalau tidak salah sempat disebutkan begitu ya biaya untuk karyawan total sekitar 2T begitu ya. Baik, Pak Doni, kalau misalnya kita lihat kan sempat disampaikan juga kerugian BUMN per tahun ini bisa mencapai 50 triliun ya Pak ya. Ini sekitar 20 triliun ini direct loss, sementara indirect lossnya sekitar 30 triliun rupiah. Sehingga total akumulasi lossnya adalah 50 triliun rupiah. Langkah penyelesaian ini adalah dengan penggabungan BUMN begitu Pak, agar ya sesuatu yang sifatnya inefisien bisa menjadi lebih efisien. Nah update-nya dan juga totalnya ini kan ada klaster-klasternya tersendiri nih Pak Doni. Akan seperti apa sih Pak dan apakah betul-betul akan efektif dengan penggabungan ataupun juga dengan merger ini sehingga akhirnya kinerja BUMN bisa lebih efisien? Jadi perlu kami luruskan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, sebetulnya BUMN itu tidak rugi 50 triliun. Tahun ini dari hasil pengelolaan kami BUMN, tahun 2025, BUMN itu membukukan keuntungan 332 triliun. Jadi BUMN tahun ini membukukan keuntungan 332 triliun. Tetapi dari 332 triliun itu kita masih punya opportunity loss sebesar 50 triliun. Ya. Yaitu dari mana 50 triliunnya? Pertama 20 triliun itu dari kerugian, perusahaan-perusahaan kita ada 1043, kan sebagian 52%-nya itu rugi. Nah total ruginya itu 20 triliun. Nah inefisiensinya ada 30 triliun. Jadi kalau ini berhasil kita lakukan tanpa merubah bisnis modelnya aja, itu untung kita tahun depan itu setelah proses konsolidasi itu seharusnya menjadi 380 triliun. Wow, Jadi sementara di dalam target kami tahun ini dan antara aset manajemen itu ditargetkan membukukan keuntungan paling tidak 360 triliun. Jadi ini juga masyarakat harus tahu bahwa BUMN itu memberikan keuntungan yang cukup besar, yaitu 360 triliun tahun ini. Setiap tahun kita memberikan keuntungan di samping pajak yang diberikan oleh BUMN. Tetapi ini kan masih belum maksimal. Karena itu kita melakukan konsolidasi dari 1.000 menjadi 30 dibagi atas klaster-klaster, kemudian kita review bisnis modelnya, kita review revenue streamnya, kita cek lagi revenue compositionnya, cost structure-nya, EBITDA margin-nya dan lain sebagainya. Kita harapkan nanti tahun depan, tahun ini 2026 menjadi 360 triliun target laba kita, 2027 kita targetkan kita paling tidak bisa mencapai 400 triliun laba daripada dan antara aset manajemen. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar di dunia. Jadi dengan laba kurang lebih kita targetkan, saya secara personal itu menetapkan target paling tidak 2027 itu kita masuk ke angka hampir paling tidak 400 triliun laba. Inilah yang ingin kita capai di tahun 2027 dalam proses konsolidasi BUMN ini. Baik dari angka tersebut begitu ya Pak, ancang-ancang yang mungkin laba tersebut akan diputar kembali begitu untuk BUMN dan mana yang laba tersebut nanti akan masuk ke Danantara Investment Management sendiri seperti apa? Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, tahun ini inilah dampaknya kenapa Danantara itu begitu krusial perannya di dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Tahun ini kami di Danantara itu, di Danantara Asset Management di tempat yang saya kelola, itu ada 21 proyek hilirisasi dengan total investasi hampir 500 triliun. Ini adalah investasi yang kita harapkan akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia dan juga proyek hilirisasi ini tentu saja basisnya adalah kita ingin mencapai swasembada di bidang pangan, swasembada di bidang energi. Minggu lalu kita menyelesaikan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, diantaranya ada smelter boksit alumina di Menpawa, ada bioaftur, ya, ada bioetanol, kemudian ada poultry yang kita kita groundbreaking juga. Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan yang sudah kita groundbreaking. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi. Dari total 21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di tahun 2026 dan itu dampaknya tentu signifikan yang kita harapkan nanti pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke baik, kita balik lagi tadi ke penggabungan BUMN ya Pak ya, merger-merger BUMN ke depannya.
yang sudah dikabarkan ada BUMN karya Pak. Targetnya dari semester 1 jadi semester 2 ya Pak ya di tahun 2026 ini. Kemudian juga sempat dikabarkan fund manager BUMN akan digabungkan juga. Belum lagi asuransi Pak ya, kalau tidak salah total tuh ada sekitar 15 perusahaan asuransi nanti akan digabungkan. Nah, urgensinya ini seperti apa Pak, dan dari sektor by sektor begitu targetnya akan seperti apa, dan mungkin secara detail Pak nanti merger ini implementasi ataupun juga eksekusinya akan bagaimana? Pertama tentu agak teknis sedikit saya menyampaikan bahwa dalam proses kita melakukan proses konsolidasi atau streamlining daripada perusahaan-perusahaan kita melakukan 4 tahapan pendekatan. Yang pertama itu adalah kita melakukan fundamental business review setiap perusahaan yang ada di dalam Danantara. Dari 1043 itu kita lakukan fundamental business review. Dalam fundamental business review ini kita melakukan 3 pendekatan secara business model. Yang pertama itu adalah kita melakukan global benchmarking untuk setiap industri yang kita masuki. Dengan parameternya adalah kita melihat business modelnya, revenue streamnya, revenue compositionnya, EBITDA marginnya, kemudian cost structure-nya. Ini yang pertama, contohnya misalnya logistik. Logistik kita punya 21 perusahaan logistik. Dari 21 ini kita lihat global benchmark-nya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, revenue stream-nya seperti apa, kita lihat. Kemudian pendekatan yang kedua adalah kita melihat juga market sizing-nya. Kita lakukan market analisisnya, apakah seberapa besar market daripada industri logistik ini, siapa competitors yang ada di situ, kemudian apakah industri ini masih growth atau sudah decline, kita identifikasi. Kemudian yang ketiga kita lakukan internal capabilities assessment. Perusahaan dari 21 ini kita lakukan analisa, kita assess. Baik itu secara finansial, apakah mereka memiliki kemampuan secara finansial untuk berkompetisi dan masuk di industri itu. Yang kedua kita lakukan juga adalah people and organization assessment-nya. Apakah orangnya cukup capable, ya organisasinya cukup matang atau enggak. Ini semua kita masukin dalam matriks. Ada 16 sektor yang kita masukin di dalam matriks. Kemudian kita lihat, kalau misalkan kita masuk ini matriksnya adalah positif, bahwa kita memang masuk ke industri itu adalah industri positif, kita kemudian melakukan merger dan konsolidasi terhadap 21 perusahaan logistik kita sebagai contoh, menjadi satu. Nah, nanti kita akan punya Danantara Logistic Company, satu perusahaan, kemudian kita mendesain ulang seluruh bisnis modelnya. Ya, ya. Nah, inilah yang kita lakukan, jadi memang basisnya itu kita melakukan pendekatan satu persatu, sehingga nanti kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang. Nah ini kita lakukan satu persatu. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya dalam Danantara sudah 1 tahun, saya belum pernah pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di kantor, di tempat untuk melakukan review satu persatu daripada proses konsolidasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN. Ini yang kita harapkan sehingga ke depan perusahaan-perusahaan ini betul-betul menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi kita. Runutannya Pak Doni ya, dari sektor mana dulu sih Pak yang urgensinya paling besar begitu? Logistik, karya, apalagi? Jadi yang sudah kita lakukan tentu saja logistik tahun ini akan melakukan merger dengan PT POS akan menjadi anchor daripada perusahaan logistik kita karena mereka memiliki distribution outlet yang banyak, kurang lebih 4.000 outlet yang dimiliki oleh PT POS. Mereka akan menjadi anchor dari penggabungan 21 perusahaan logistik kita. Karya juga demikian, Karya menghadapi karena Karya ini punya financial problem sebelumnya, kita tahun ini selesai melakukan proses perbaikan secara finansial, tahun 2025, tahun 2026 mereka memasuki fase merger dan konsolidasi, kita harapkan akan selesai juga di pertengahan tahun ini untuk mergernya. Asuransi, perusahaan insurance kita dari 15 akan menjadi 3, kita akan punya 1 life insurance, 1 general insurance, 1 credit insurance. Kemudian juga kita tadi aset management, kita akan punya hanya tinggal menjadi 1 aset management. Nah semua ini nanti satu persatu, dari sebagai contoh lagi misalkan Telkom, Telkom ini punya kurang lebih 66 perusahaan, nantinya akan terjadi streamlining, dia akan kembali menjadi refocusing bisnisnya. Telkom nanti akan menjadi strategic holding, di bawah Telkom itu hanya ada 4 bisnis unit. Yang pertama itu adalah Telkomsel sebagai telco company, yang kedua adalah Infraco untuk fiber optik, yang ketiga adalah Mitratel untuk tower bisnis, dan yang keempat adalah data center. Yang di bawahnya mereka kita akan develop satu infrastruktur bisnis untuk pendukung bisnis di atasnya. Sehingga nanti dari 66 perusahaan Telkom, itu hanya akan tinggal kurang lebih belasan perusahaan aja.
Nah, nantinya akan semua yang dari bawah akan tergabung ke atas. Nah, ini akan memotong banyak daripada inefisiensi yang terjadi selama ini. Jadi semua akan mengalami, pupuk juga demikian, pupuk kita punya 47 perusahaan, anak perusahaan pupuk, ini juga akan habis semua, ya, karena akan terjadi konsolidasi sehingga nanti hanya akan ada beberapa saja dari perusahaan pupuk yang memang memproduksi pupuk kita. Jadi semua BUMN akan menghadapi perombakan yang Tahun ini juga Pak tadi tahun untuk ini akan Telkom selesai. dan pupuk gitu, untuk telekomunikasi dan pupuk. Semuanya akan menghadapi saya. Semen juga sama, semen juga akan menutup 17 anak perusahaan semen. Saya harus sampaikan ini kepada publik supaya publik juga mengetahui bahwa ini kita sedang menyelesaikan seluruh problematika daripada pengelolaan BUMN ini sehingga ke depan BUMN ini menjadi perusahaan yang betul-betul termasuk tidak hanya dari bisnisnya. Mengenai tata kelola juga kita melakukan perbaikan. Ya, dari semua aspek kita lakukan perbaikan, kita bikin integrity office hari ini, termasuk juga proses rekrutmen. Rekrutmennya juga kita memiliki satu sistem rekrutmen yang komprehensif. Grading system juga kita review, bagaimana kemudian kita men-set up grading system yang baru, ya, range salary yang baru, compensation benefit scheme yang baru. Semua kita lakukan secara komprehensif. Dan